Saya punya 2 miliar. Saya mau bayar kalian untuk logo saya. Jadi saya pengen hasil yang terbaik. Kava, apa yang sudah kamu lakukan? Ini maknanya apa warna biru ini? Pak, nggak kepake sama saya. Satrio, tolong bisa dibikin pakai tangan nggak sekarang itu gambar yang kamu bikin? Karena kan kamu yang bikin kan? Benar kamu yang bikin? Tolong bikinin pakai tangan dong. Ini pembuktian. Bener lu yang bikin. Kalau lu yang bikin, lu bisa bikin pakai tangan. Ya, eye to eye contact di sini adalah orang akan lebih merasa dihargai ketika sedang berbicara matanya dilihat. Paham? Tapi bang, gue nggak berani lihat mata orang, gue bakalan nunduk. Oke, saya kasih caranya. Di setiap manusia ada yang namanya garis maya di sini. Di sini antara alis, saya katakan ini cross atau plus. Boleh dibilang cross, boleh dibilang plus. Ini di sini. Di sini alis, sini. Di awal pertama, kalian tidak berani menatap mata orang secara real, eye to eye contact real. Lihat sini. Kalian adu mata sama saya 5 menit, kalian nunduk, percaya gak? Karena mata saya ini mengintimidasi. Tapi kalau kalian pakai cara saya, lihat di sini, sampai 3 jam pun kalian akan aman-aman aja. Ya, jangan lihat mata saya real, nggak bakal sanggup. Nah dia lihat mata saya di sini, lihat di sini. Udah, saya merasa Nadia melihat mata saya real, padahal ternyata Nadia kamuflase melihat saya di sini. Ini awal, tapi ingat, untuk next ke depannya, kalian harus berani melakukan yang namanya real eye to eye contact. Artinya tidak lagi memakai garis maya ini. Garis maya ini buang, nggak penting. Lihat langsung. Nadia, biasa saya punya duit, ngomong nunjuk-nunjuk. Kamu itu gambar nggak bener Nadia. Kamu santai aja liatin saya terus. Jangan lihat mata saya, kalah. Lihat sini. Lihat sini saya. Menang pasti. Iya, kamu lihat sini saya. Nah, saya merasa Nadia ngeliat saya. Oke. 1 menit kalian lihat-lihatan tapi di sini. Topinya angkat. Kamu yang lihat. Lo ngeliat sini juga, sama-sama ngeliat sini. Coba 30 detik, saling lihat. Satrio sama Nadia, lihat sama Odi, lihat di sini. Di sini. Jangan lihat mata. Coba 30 detik. Yang kedip. Ada deg-degan nggak? Nggak ada kan? Karena kalian nggak ngeliat real. Tapi Topa merasa nggak sedang dilihatin sama Nadia? Oke. Nadia merasa nggak sedang dilihatin sama Topa? Oke. Artinya di sini bener kan? Bener kan? Merasa nggak Satria sedang dilihatin sama Odi? Merasa seneng nggak dihargai? Odi merasa seneng nggak dilihatin sama Satrio? Merasa seneng nggak dihargai? Nah, itu yang klien mau. Jadi, ketika datang presentasi, Pak, begini loh Pak. Ini materi saya. Jadi Bapak bisa lihat, ya, silakan. Ini materinya, Nadia, ini materinya. Saya itu seneng. Oh, gue dihargain. Ya, tapi ingat, ketika kalian sudah semakin jago, semakin pede, nggak perlu lagi lihat sini. Buang. Lihat mata yang benar. Ya, dan itu pasti akan berhasil. Yuk, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kalian. Sesi selanjutnya adalah bahasa jelas atau artikulasi jelas. Bahasa di sini artinya, kalian tuh tidak perlu pakai yang namanya bahasa yang aneh-aneh, bahasa-bahasa alay anak-anak sekarang. Waduh, baper atau apa, nggak perlu pakai baper, ngomong aja langsung. Maaf, saya sedang tidak enak badan, saya sedang kurang nyaman. Katakan yang real. Make it simple, make it easy. Jadi jangan kata-kata yang kalian bikin itu bakalan ngejebak elu. Bakalan gue tangkep, nih gue serang elu karena gue emang udah gak suka elu nih. Tapi sebenarnya elu bagus. Karya lu bagus, mau gue contek tapi gak bisa. Tapi gue gak seneng sama pribadi lu nih. Nah, dengan adanya kata-kata yang gak jelas,
itu akan jadi tambahan saya untuk makin ngedepak Anda. Apalagi bahasa-bahasa aneh misalnya. Apa misalnya kasar? Coba. Ya misalkan kalau lari jangan bilang lari dari kenyataan, itu di rest nggak bisa. Gitu, itu setuju saya. Karena kan Jadi itu bahasa-bahasa kiasan, ya. Waduh, faktanya ya kalau saya nggak kerjain ini Pak, kayak saya lari dari kenyataan Pak. Lari dari kenyataan apaan? Emang lo hidup nggak di alam nyata? Kan begitu. Itu bahasa boleh dipakai di dunia pergaulan kalian. Ya, jadi artikulasi jelas itu atau bahasa jelas itu namanya. Jadi kalian mesti pahami itu. Bukan artinya kalian ketika mau presentasi itu kalian jadi berpikir, kalian menulis kalimat. Bapak Budiman yang terhormat, pada hari ini saya akan melakukan presentasi untuk boleh supaya kiranya saya berhasil memenangkan proyek ini. No. Cukup simpel aja ketika tiba waktunya. Saya yang akan presentasi kepada Nadia atau kepada Tova ya. Selamat siang Mbak Tova. Saya sudah siapkan dan saya sudah juga mempersiapkan waktu selama beberapa hari ini. Saya sangat berharap sekali semoga presentasi saya mengenai logo baru Bapak, ya pastinya Pak, di situ ada imbalan hadiah yang cukup menggiurkan saya. Karena di situ ada harapan dan doa saya untuk keluarga saya juga. Dan saya siap untuk presentasi sekarang. Lancar ya? Loh, abang mah enak, emang udah bidangnya, udah sering ketemu orang, udah katam, udah begini. Ingat gak saya dulunya bagaimana? Sama, saya melalui proses. Kalian ketemu saya sekarang ini, saat ini saya sudah melewati semua proses. Ya, mungkin papa kalian seumur saya di sini. Siapa? Tri ya, papanya? Tri aja lagi, bapaknya padahal minta tri aja. Ya, coba zaman papa ya gini ya. Ini papa juga Odia, ini juga papa atau orang tuanya gitu. Coba zaman dulunya. Let's say kita lihat apa? Pak dulunya bagaimana sih? Ya dulu babak belur papa. Ya dulu bonyok-bonyok. Sekilas kalau saya berbicara public speaking, saya pernah ditimpuk orang di panggung. Dan saya sewot. Lu siapa yang nimpuk gue? Ternyata waktu itu saya nggak maksimal. Ya wajar. Orang nonton bayar kok pengen maksimal, nontonnya kacangan begini, dia nimpuk. Walaupun itu salah. Selanjutnya, ini yang paling penting. Busana. Tidak ada patokan bahwa ketika kita datang untuk presentasi kita menggunakan pakai jas, kita harus pakai busana adat, kita pakai kemben, kita pakai kebaya. Tidak ada. Gunakan busana yang nyaman menurut kalian. Gunakan juga sepatu yang nyaman, gunakan celana yang nyaman, gunakan aksesoris seadanya aja, tidak perlu berlebihan. Pakai jam tangan, pakai 4 di sini. Wih, orang kaya nih, cincin 10, sampai ngangkat tangan berat. Pak, maaf Pak, tangan saya nggak bisa diangkat, emang keberatan cincin. Itu nggak perlu, ya. Itu kalau orang bilang redundant, berlebihan. Dan itu akan mengurangi poin, 0 pasti. Saya lihat datang, gila, from head to toe, wow, 2 miliar. Topinya 10 juta, oh kalungnya 40 juta, oh jam tangannya 500 juta, oh ngeri banget. Proyek gue cuma 2 miliar, gue minder. Saya tidak ngerti busana yang nyaman itu apa, tapi yang saya tahu pasti kalian pasti suka. Kayak Odi berhijab, Odi pasti punya hijab gaul. Ya, definisi hijab gaul di sini mungkin tetap sesuai dengan norma-norma agama. Ya, mungkin boleh dikasih kita sedikit, lucu kan gitu ya. Mungkin boleh pakai inner cap, ya. Kadang kalau hijab suka pakai inner cap, kadang-kadang sebelum pakai hijabnya ada cap lapis kayak kupluk gitu kan, inner cap itu namanya inner cap. Boleh. Kayak Nadia dengan tampilan casual begini mungkin mau tambah anting sedikit boleh. Atau Nadia saya lihat lebih suka pakai jaket-jaketan kayaknya. Boleh, silakan. Atau blazer atau apa. Mungkin suatu hari pengen sedikit lebih berbeda. Pakai coba rok panjang. Longgar, motif batik. Wah, itu keren banget. Bawahnya pakai sneakers. Keren. Tova mau pakai busana model apa? Sesekali mau pakai kemeja atau apa boleh, atau bagaimana.
lu juga begitu boleh. Ya. Yuk, yang terakhir sebelum kita praktek ya.